Ya, mari kita menghentikan fellowship kita karena sebentar lagi ibadah kita akan segera kita mulai. Dan selepas ibadah, kita juga bisa kembali melanjutkan fellowship kita. Amin. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Sangat bersuka cita pada pagi hari ini boleh kembali bertemu dengan kita semua, dan saya sangat bersyukur, sangat menanti-nantikan di mana hari Minggu bisa bertemu dengan satu sama lain, dan tentunya ingin mempersiapkan diri untuk boleh memuji Tuhan. Amin. Ya, izinkan saya atas nama Gereja Kristus di Indonesia menyambut kita semuanya. Selamat datang dan selamat mengikuti pertemuan ibadah pada pagi hari ini. Boleh kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita? Ya, untuk ibadah bisa berlangsung dengan baik, saya ingin memastikan sekali lagi, bagi kita yang memiliki handphone, mari kita bisa cek handphone kita apakah sudah berada di mode silent, sehingga selama berlangsungnya ibadah benar-benar kita bisa fokus untuk bisa memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Terima kasih bagi kita yang udah memastikan. Dan untuk ibadah, saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kita semua, yang saya ambil dari Mazmur 111, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dikatakan di sana, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Hari ini adalah hari yang terbaik. Bukan berarti hari-hari lain bukan hari yang terbaik ya. Tetapi hari ini hari yang terbaik di mana kita bisa bersama-sama menunjukkan rasa syukur kita dengan segenap hati kepada Tuhan. Melalui pujian, melalui hati kita yang terbaik, karena firman Tuhan akan dibagikan kepada kita. Amin. Untuk itu brother sister, mari kita bisa bersama-sama nanti ketika bernyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati kita, meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita, dan biarlah semuanya itu bisa membawa sukacita kepada kita semuanya. Amin. Untuk ibadah, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang sungguh sangat baik, betapa bersyukurnya kami kepada Engkau Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib mengingatkan kami bahwasanya hari ini hari yang terbaik Bapa, untuk kami bisa datang bersama-sama, memberikan hati kami yang terbaik, bahkan sukacita kami Tuhan, untuk bisa memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan setiap ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya ini Tuhan, benar-benar bisa memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan tentunya Tuhan, ini boleh membawa sukacita kepada kami pribadi, lepas pribadi. Terpuji Engkau Bapa yang sangat baik. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau menyapa untuk jemaat. Shalom, selamat pagi. Mari kita bisa beri salam kiri kanan kita, katakan shalom. Ya, wow, luar biasa. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Amin. Siap untuk memuji dan menyembah bagi Tuhan? Mari kita bangkit berdiri untuk kita sama-sama memuji Tuhan, karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mau menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan
bukan selamanya. Mari sama-sama kita katakan, ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tangan kita dan katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami mau naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Biar jemaat saja katakan, segala puji Tuhan. Syukur bagimu. Kami mau tinggikan namamu Tuhan. Dan hanya kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh segala puji, Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sama-sama, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Yang lebih meriah lagi. Siapa hari ini yang mau datang, mau merayakan kebangkitan Tuhan, kebaikan Tuhan? Mari beri aplaus buat Tuhan. Mari. Mari rayakan. Karena Dia Raja. Semuanya katakan, Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang
bersorak-sorak bagi Tuhan? Masih kuat? Mari kita angkat pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita dan katakan, Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. para papa papa pa. Katakan bersorak-sorak. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Maulah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semua katakan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Semuanya katakan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa di sorga, kami tahu Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Engkaulah Raja kami, yang hari ini kami puji dan kami sembah. Betapa bersyukurnya kami kalau kami diberikan kesempatan untuk bisa datang kepada Engkau pada pagi hari ini, bernyanyi, memuliakan nama Engkau. Kita sangat percaya Engkau disenangkan dari setiap pujian jemaat Engkau. Dan biarlah kami juga ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi melalui firman yang akan ditaburkan kepada kami. Bantu kami Tuhan, mengenal Engkau lebih sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengerti rencana Engkau, rancangan Engkau, dan impian Engkau dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman yang akan ditaburkan menjadi benih yang unggul yang akan bisa menumbuhkan kami semuanya. Kiranya Engkau juga yang menyertai hamba Engkau yang akan menyampaikan firman kebenaran Engkau, bila segala hikmat, kebijaksanaan semua berasal daripada Engkau dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Engkau semata. Terima kasih Bapa yang sangat baik, terpuji nama Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semuanya, brothers and sister.
Mari kita beri aplaus buat satu sama lain hari ini. Dan buat yang melayani Tuhan, Song Ministry juga, mari kita beri aplaus. Lebih semangat lagi ya. Mereka sudah prepare semuanya untuk bisa kita sama-sama semangat untuk bisa melayani dan dekat kepada Tuhan. Semoga kita semuanya dalam keadaan baik, amin. Kita doakan juga brother sister kita yang lagi kurang sehat bisa segera sembuh dan semuanya bisa sukacita berkumpul kembali beribadah bersama-sama dengan kita semuanya. Amin jemaat. Minggu lalu saya tidak ada di sini tapi berada bersama-sama dengan jemaat kita di Palembang dan saya lihat videonya yang ada di Lampung semuanya bersukacita ya. Untuk bisa nyanyi, semangat, mendengarkan firman. Dan kita, saya thank you juga buat Bro Richard yang menyampaikan firman minggu lalu. Mari kita beri aplaus. Ya, saya sangat bersyukur ya, ada orang-orang yang mau ya terlibat terus untuk bisa melayani Tuhan. Kita doa semua orang juga bisa, semuanya terlibat buat kemuliaan Tuhan. Amin. Ini tema khotbah kita sepanjang bulan ini, Feed My Lamb. Gembalakanlah domba-dombaku, kasih makan domba-dombaku. Oke. Oh ya, saya mau minta waktunya 5 detik ya. Karena Jemaat Jakarta ulang tahun yang ke-33. Ya, boleh ya kita sampaikan happy anniversary GKDI Jakarta. Boleh? Ya, cuma 5 detik aja. Boleh saya rekam ya? Nanti seluruh Nusantara akan menyampaikan yang sama, nanti digabungkan happy anniversary GKDI Jakarta. Begitu sangat meriah nanti ya. Setiap kota hari ini lagi rekaman. Jadi at least minggu depan adalah wajah kita di GKDI Jakarta ya. Oke. Coba kita tes dulu ya. 1, 2, 3. Happy anniversary GKDI Jakarta. Oke, gitu aja ya. Saya bangkit berdiri boleh? Iya, bangkit berdiri ya, lebih. Oke ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, ya. Oke, thank you. Silakan duduk. Waduh, belum terekam. Oke, thank you buat partisipasinya. Semoga kita terus bertumbuh juga. Mereka ulang tahun yang ke-33. Bulan Juli nanti kita berulang tahun yang ke-8. Ya, doakan jemaat semakin hari semakin dekat dan bertumbuh buat Tuhan. Amin semuanya. Oke. Kita sepanjang bulan ini bicara tentang kitab Yohanes. Saat teduh dari Yohanes, saya percaya banyak yang terbantu dengan kita saat teduh dari kitab Injil Yohanes. Kita tahu ada 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya punya audiens yang berbeda-beda. Kalau Matius audiensnya orang Yahudi, kalau Markus audiensnya orang Yunani, unbelievers, dan juga Lukas juga Yunani, audiensnya banyak kepada orang-orang terbuang. Kalau Yohanes audiensnya adalah murid-murid yang dewasa. Jadi murid-murid yang sudah lama menjadi Kristen. Jadi kita belajar banyak bagaimana mereka merespon firman Tuhan meskipun orang-orang Yahudi banyak nggak percaya kepada Yesus. Jadi surat ini ditujukan kepada murid-murid yang dewasa meskipun banyak orang Yahudi yang nggak percaya kepada Yesus. Tapi begitu luar biasa penulis Injil Yohanes, bagaimana dia berusaha memastikan orang Yahudi itu bisa percaya kepada Yesus. Nanti saya akan tampilkan kepada kita. Jadi inilah ayat kunci dari kitab Injil Yohanes di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya apa? Supaya kamu percaya. Jadi tujuan ditulisnya kitab Injil Yohanes supaya audiensinya percaya. Itu. Ada banyak mujizat-mujizat yang tidak tercatat karena begitu banyak sampai imam-imam Farisi, tua-tua Yahudi bingung, kok banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka yang melihat itu semuanya tidak percaya.
Ya, tujuannya kitab ini ditulis supaya pembacanya baca Injil Yohanes, mereka percaya kepada Yesus sebagai apa? Juru selamat, sebagai Mesias. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau kita lihat dari Injil Yohanes, ada berapa kali disampaikan kata percaya? Ada 100 kali. Dengan lain kata, penulis Yohanes ingin memastikan, ayo readers, pembaca, kamu baca Injil Yohanes, kamu harus percaya Yesus itu Mesias. Kamu harus terbangun imannya, dia itu Tuhan. Ayo, kamu percaya. Lihat, 100 kali. Ini adalah kata-kata percaya terbanyak di kitab Injil. Supaya memastikan orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Kenapa ini penting? Seperti saya katakan tadi, ini penting karena audiens yang dia Kristen dewasa dia percaya. Tapi audiens orang-orang Yahudi mereka nggak percaya sama sekali. Kita mau lihat, benar nggak mereka percaya? Yohanes 12. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka orang Yahudi tidak percaya. Bayangin, Yesus did many miracles, banyak melakukan mukjizat, but they didn't believe in Jesus. Mereka nggak percaya kepada Yesus. Mereka lihat Lazarus dibangkitkan. Mereka bisa melihat bahwa orang yang buta sejak lahir dicelikan. Orang yang lumpuh itu dibangunkan. Tetapi waktu mereka lihat itu, kembali lagi mereka nggak percaya. Betapa nggak gampang membuat orang percaya. Setuju dengan saya? Kita Bible study sama orang nggak gampang buat orang percaya. Nggak gampang buat orang bertobat. Nggak gampang. Begitu juga dengan Yesus. Oh, itu kan orang-orang Yahudi yang nggak percaya. Yang lain juga banyak percaya kok. Iya, saya setuju banyak yang percaya. Tapi kita lihat di sini. Hal yang mengagetkan kita di sini adalah Yohanes 7. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Wow. Sebab, ayo, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Bayangin. Itulah yang dipergumulkan oleh Yesus. Bahkan bukan hanya orang Yahudi yang nggak percaya, orang yang di rumah Yesus sendiri pun, adik-adiknya. Yesus itu keluarga besar. Laki-laki ada 5 orang, perempuan ada beberapa orang, mungkin 10 orang. Karena Maria nggak KB pada saat itu. Kita 2 orang aja, 3 orang, biaya sekolah lumayan ya, bayangin 10. Tapi janganlah coba ini ya, don't try this at home ya, kebanyakan nanti. Mereka keluarga besar, tapi semua orang di rumah Yesus nggak percaya kepada Yesus. Bahkan ada suatu kali Yesus sedang mengajar murid-muridnya, ibu dan anak-anak adik-adiknya datang mengambil Yesus, dia bilang apa? Dia sudah kurang waras. Kamu bayangin kalau kamu jadi posisi Yesus. Di keluarga aja ditolak, orang Yahudi ditolak. Jadi waktu dia melakukan banyak hal, banyak orang nggak percaya. Itu sebabnya Yohanes yang menulis Injil ini berjuang untuk meyakinkan orang, waktu Injil ini selesai ditulis, orang baca, orang perhatikan, waktu mereka ngerti, mereka percaya. Saya mau kasih tunjuk bagaimana perjuangan Yohanes menulis ini supaya orang percaya. Hebat banget Yohanes berjuang menulis ini supaya pembacanya percaya itu adalah Yesus adalah Mesias. Ini adalah kebenaran tentang Yesus, dia adalah manusia dan dia adalah Tuhan, dan Yohanes berjuang untuk menuliskan banyak hal ini supaya orang percaya. Dia menulis tentang ada tujuh saksi yang menyatakan kebenaran Yesus itu Tuhan. Pertama, Yohanes Pembaptis. Waktu dia membaptis, dia bilang ada yang lebih besar daripada aku. Bahkan
Tali kasutnya aku tidak layak untuk membukanya. Dialah Mesias. Jadi audiens mendengar bahwa Yohanes Pembaptis mengakui Yesus sebagai Mesias. Nathanael waktu dia duduk di pohon ara, Yesus bilang, aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dari mulut Nathanael mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Jadi murid-muridnya dengar pengakuan dari Nathanael. Yesus sendiri mengakui dia adalah Mesias itu. Petrus juga mengatakan, menurut kamu siapakah aku? Kaulah Mesias itu. Marta, Tuhan, kalau engkau hadir, adikku nggak mati Tuhan. Dia mengakui Yesus itu Tuhan. Thomas, waktu dicucukkan tangannya ke lambung Yesus, engkaulah Tuhan dan Rajaku. Thomas, mulutnya ngaku Yesus itu Tuhan. Yohanes juga mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi di dalam kitab Injil Yohanes ada 7 orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengatakan, akulah itu juga. Engkau sedang berbicara dengan aku. Waktu dia ketemu sama orang Samaria, wanita Samaria, engkau sedang berbicara dengan aku, dengan Tuhan itu sendiri. Jadi bagi orang Yahudi, 7 itu sangat penting. Kalau Matius 18 mengatakan kalau ada 2 orang 3 saksi, itu perkara itu sudah kuat. Kalau ada berapa? 2 atau 3 orang saksi. Ini berapa saksi? 7 saksi. Bagi orang Yahudi, angka 7 itu sempurna. Amin. Jadi waktu pembacanya lihat, ada 7 orang mengatakan Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sempurna ini. Nggak kebetulan kok 7 orang ngomong Yesus Tuhan. Hebat Yohanes. Luar biasa ya. Ada 7 mujizat, air menjadi anggur. Menyembuhkan anak pegawai istana, orang lumpuh di kolam Bethesda. Memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, orang buta sejak lahir dicelikkan sama Yesus. Lazarus yang udah 4 hari dikubur, udah bawa bangkai, bangun! Bangun. Wow, ini yang gak pernah terjadi di muka bumi ini. Gak ada orang yang bisa lakukan ini kecuali Yesus. Ada 7 kalimat di kitab Injil Yohanes, akulah roti hidup itu. Wow. Makan roti yang ada pada aku. Akulah terang dunia. Yesus itu terang. Akulah gembala yang baik. Ini yang akan kita bahas sepanjang bulan ini. Akulah gembala yang baik. Di luar sana nggak ada gembala yang lain. Yang baik cuma Yesus. Yesus bilang sebelum aku itu semuanya penipu, pencuri. Akulah gembala yang benar itu. Akulah pintu ke domba-domba itu. Pintu yang lain nggak ada. Pintu ini adalah pintu yang benar. Akulah kebangkitan dan hidup. Makanya kita punya kepastian dalam Yesus. Kalau kita mati, kita akan hidup. Karena Yesus itu bangkit dari kematiannya juga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. 7. Bayangin. Orang kan lihat, pembaca yang wah sempurna. Yesus sangat sempurna. Ada 7 tanda di kitab Injil ya, ini tadi yang ini ayat-ayatnya juga. Yang kuning ini hanya ada di kitab Yohanes. Ini ada di kitab-kitab yang lain, yang ini hanya ada di kitab Yohanes. Kenapa itu 7? Saya bilang ini sangat penting bagi orang Yahudi. Angka-angka sangat penting bagi orang Yahudi. Angka 1 itulah kesatuan, unik atau sendiri. Angka 2 itu kekuatan, keberanian, energi. Itu angka 2. Kalau kitab Wahyu itu ada 2 binatang buas. Nggak akan pernah ada 3 binatang buas. Nggak akan pernah ada catatan begitu ya. Karena 3 adalah angka sorgawi, angkanya Tuhan. 4 bumi, kosmos, penciptaan. 4 itu adalah bumi. 4 mata angin, 4 malaikat, 4 makhluk. 4 penunggang kuda di kitab Wahyu. Semuanya ada. Terus 5 nggak ada. 6. Kalau orang Chinese nggak suka angka 4. Betul ya? Kalau di lift-lift nggak ada tuh angka 4 ya. Kalau ada dipaksakan 3B. 3A jadi 3B karena sial. Orang Yahudi nggak, angka 5 nggak ada. Angka sialnya apa? 6. Menakutkan, selisih daripada 7, angka setan.
Makanya di kitab Wahyu dikatakan ada 666 menunjukkan kepada apa? Kaisar Domitianus. 666 itu menunjukkan kepada Kaisar Domitianus yang menganiaya jemaat pada saat itu. Dibuat dalam bentuk kode supaya apa? Supaya surat ini nggak bisa dibaca oleh orang Romawi. Jadi orang Yahudi tidak mengerti 666 berarti jahat. Diulang 3 kali. Domitianus sangat jahat, sifatnya seperti iblis. Itu doang. Jadi nggak perlu ditakutkan. Nanti antikristus 666. Dari zaman sono udah ada antikristus. Zaman Yesus sudah ada antikristus. Menakutkan selisih daripada 7. 7 sempurna, lengkap. Tambahan daripada 4 dan 3. Sorgawi dan bumi. 10 lengkap, banyak. 12 umat Tuhan. Di sorga ada 12 pintu gerbang. Apakah di sorga butuh pintu gerbang? Ada pintu gerbang di sorga? Butuh 12? Nggak ada maling, ngapain pintu gerbang? Ya kan? Itu adalah umat Tuhan, ya rumahnya umat Tuhan. 1000 banyak, 10 kali 10 kali 10, kerajaan 1000 tahun berarti di sana nanti begitu lama. Ya, begitu lama. Bukan berarti kita mati, habis itu kita bangkit, ada kerajaan 1000 tahun, baru diuji lagi. Siapa yang setia akan ke sorga. Alkitab mengatakan Ibrani, manusia hidup sekali, habis itu dihakimi. Cukup sekali. Jelas semuanya ya? Jadi ini adalah simbol-simbol bagi orang Yahudi. Kenapa itu 7? Karena itu sempurna. Sangat sempurna. Ini 7 perkataan Yesus. Kita bisa lihat ya di semuanya di Injil Yohanes. Aku roti hidup terang dunia sampai kepada aku pokok anggur yang benar. Jadi tujuannya apa? Meyakinkan orang Yahudi. Itu aja. Bahwa Yesus Mesias. Dia bergumul meyakinkan mereka supaya mereka percaya Yesus itu Mesias, itu aja. Karena mereka baca bolak-balik, mereka lihat mujizat itu, nggak percaya. Betapa kerasnya hati mereka mau percaya kepada Yesus. Bukan hanya orang Yahudi, adik-adik Yesus pun nggak percaya kepada Yesus. Kalau kita jadi Yesus, gimana perasaan kita? Di rumah pun ditolak, sama orang Yahudi pun ditolak. How do you feel? Gimana perasaan kita? Sedih ya? Bayangin, kamu lagi kumpul grup, datang orang tua kamu. Let's say mami belum jadi murid ya, katakanlah mami belum jadi murid, Dani lagi kumpul grup, terus mami datang. Tolong bilang sama Dani itu pulang. Kenapa? Udah gila dia. Bayangin perasaan Yesus pada saat itu loh. Ya, dia udah nggak waras. Bisa merasakan perasaan Yesus? Itu semuanya dia berjuang meyakinkan orang, buat tanda mujizat supaya orang percaya. Padahal nggak gampang orang percaya kepada Yesus. Ini introduction untuk kitab Injil Yohanes. Supaya kita mengerti ya, betapa nggak gampangnya membuat orang itu percaya. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. Di Yohanes 21, Bro Richard sudah bahas minggu lalu ya, Yesus ketemu sama Petrus. Sesudah sarapan, jemaat udah sarapan? Udah sarapan? Udah sarapan ya. Ada yang belum sarapan? Ada? Ada, ya. Sama kita, belum sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kita tahu peristiwa ini, Yesus 3 kali nanya, 2 kali dia pakai kata agape, apakah engkau mengasihi aku pakai kasih agape? Petrus bilang, engkau tahu Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau hanya pakai kasih philea. Yesus juga tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Simon Petrus, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih philea saja. Yang ketiga, Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih philea? Disitulah Simon Petrus menangis. Tapi tetap pengharapan Yesus sangat tinggi sekali. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus tanya dengan agape philea. Petrus menjawab, philea. Bayangin, berarti terdeteksi kasihnya Petrus hanya sebatas kasih persahabatan, kasih pertemanan, bukan kasih agape. Itu sebabnya waktu dia lihat Yesus dianiaya, dia lari, dia menyangkal. Kenapa? Karena sahabat gua ini udah
Udah parah, dipukulin. Dia udah gak nyangka ini keji banget, dia takut. Itulah kasih filia. Tapi pengharapan Yesus kepada Simon Petrus, tetap gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa hari ini? Meskipun kita belum punya kasih filia, brothers and sister, mari kita mencoba untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Dengan kasih filia, itu udah bagus. Kita gembalakan domba-domba Tuhan. Kita sayangi domba-domba Tuhan. Kita kasihi domba-domba Tuhan. Nanti akan tumbuh dan tumbuh. Dari kasih filia menjadi kasih agape. Kalau semua tunggu sempurna, ada nggak yang bisa melayani Tuhan hari ini di sini? Ada? Jemaat hanya boleh melayani Tuhan karena pakai kasih agape. Mungkin nggak ada yang bisa melayani Tuhan. Nggak ada orang yang bisa bimbing orang, nggak ada. Tapi Yesus tahu kemampuan kita. Yesus tahu keterbatasan kita. Yesus punya pengharapan besar. Meskipun kamu punya kasih filia, aku kasih kepercayaan kamu untuk melayani aku. Luar biasa Yesus, brother sister. Luar biasa ya. Kasih kita nggak sempurna, kadang-kadang kasih kita nggak tulus, kita mencoba melakukannya, tapi Yesus percaya sama kamu. Amin. Hari ini pertanyaannya adalah, mengapa Anda dan saya mau mengembalakan domba-domba Tuhan? Tuhan pengen kita menjadi gembala. Gembala bagi diri kita sendiri, gembala bagi orang lain. Nggak bisa kita menjadi gembala bagi orang lain, tapi kalau kita mengembalakan diri sendiri aja nggak bisa. Nah, pertama sekali kita harus mengembalakan diri kita sendiri. Baru mengembalakan orang lain. Apa alasannya? Di Yohanes 15, bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang milih kamu. Siapa yang milih kita, brother sister? Oh, pembimbing bro. Saya ditunjuk sama pembimbing saya untuk bimbing orang. Anggap itu dari siapa? Dari Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Itu sebabnya kenapa kita berdoa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, karena Yesus yang suruh. Oke, berdoa dalam namaku. Ada di Alkitab ya. Jadi kita harus mengerti, kenapa sih kita berdoa dalam nama Yesus kayak yang berdoa? Kenapa ya? Oh iya, karena orang Kristen semuanya begitu. Enggak, karena ada ayatnya di Alkitab. Makanya kita harus baca Alkitab supaya kita ngerti ada ayatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang kan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi siapa yang milih kita menjadi gembala, brothers and sister? Tuhan sendiri. Saya mengajak kita semuanya, mari kita mengembalakan diri kita sendiri dan mengembalakan orang lain. Gembalakan orang dengan kebenaran. Waktu kita ketemu sama orang, orang butuh firman Tuhan, mari kita share firman Tuhan. Mari gembalakan hidupnya. Kita nasihati orang dengan firman Tuhan, kita sedang mengembalakan orang tersebut. Kita memberikan semangat buat brother sister yang lagi kurang semangat, kita sedang mengembalakan dia. Wow, banyak hal yang kita bisa gembalakan brothers and sister. Banyak hal yang kita bisa gembalakan orang-orang di luar sana. Dan Tuhan bilang apa? Jikalau dunia benci kamu, ingatlah bahwa kamu terlebih dahulu dibenci. Membenci aku daripada kamu. Nggak gampang juga mengembalakan orang. Betul? Kadang-kadang ditolak. Kadang-kadang tidak diterima juga. Tapi Yesus bilang apa? Tetaplah. Kenapa? Karena aku sudah memilih kamu. Alasan yang pertama, kenapa hari ini saya mau melayani Tuhan? Tuhan memilih saya. Mari kita katakan dalam diri kita, Tuhan memilih saya. Amin. Saya mau kasih tahu, Tuhan milih kamu, brother sister. Bro, saya kan belum punya nabi bimbingan. Gembalakanlah orang-orang sekitar kamu dengan kasih Kristus. Gembalakanlah anak-anak kamu dengan kasih Kristus. Gembalakan orang-orang sekitar kamu dengan kasih sayang Kristus. Bro, kasih sayang nggak agape, cuman filia. Pakailah kasih filia itu. Doakan, nanti bertumbuh jadi kasih agape. Bro, saya belum bisa ngajar orang kitab. Sharinglah sama orang betapa Tuhan baik dalam hidup kamu. Gembalakan dia. Bro, saya nggak ngomong aja nggak bisa bro, WA. Kan nggak pakai ngomong. Apa kabar? Tuhan baik, nggak pakai ngomong. Jadi banyak cara, amin.
Banyak cara untuk bisa gembalakan diri kita sendiri. Mari kita gembalakan diri kita sendiri pertama sekali. Tuhan, saya mau dekat dengan Kau, saya punya hubungan dengan Kau. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ketika kita mau malas berdoa, malas untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Gembalakan diri kita sendiri. Dekatkan sama Tuhan, baru dekatkan orang lain kepada Tuhan. Kenapa? Karena God has chosen you. Tuhan sudah memilih kamu. Sekarang saya tanya, bisa nggak kita semuanya jadi gembala di sini? Bisa? Bisa jemaat? Bisa. Semuanya kita bisa jadi gembala yang ada di ruangan ini. Tanpa terkecuali, semuanya bisa jadi gembala. Pertama, gembalakan diri sendiri. Yang kedua, gembalakan orang-orang sekitar kita. Jelas? Orang tua, gembalakanlah anaknya dengan baik. Dengan kasih Tuhan. Suami istri, gembalakanlah pasangan dengan mengasihi, menghormati. Orang-orang di kerjaan kamu, gembalakanlah dengan kasih Tuhan. Jadi semua orang bisa kita gembalakan, brother sister. Bukan tunggu jadi pembimbing, enggak. Semua orang bisa kita gembalakan karena Tuhan telah milih kita. Itu alasan pertama. Setuju? Kenapa kita hari ini mau jadi gembala Tuhan? Karena Tuhan memilih saya. Tuhan gak milih orang lain. Tuhan milih kamu. Lihat Yeremia 3. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Sekali lagi, kalau tadi Yohanes di perjanjian baru, ini perjanjian lama, Yeremia bilang apa? Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala. Siapa yang ngangkat? Tuhan. Jadi kalau kita ngerti itu, saya bisa mengembalakan banyak orang hari ini. Di pekerjaan saya bisa mengembalakan teman-teman saya. Di rumah saya bisa mengembalakan rumah saya. Di kantor saya bisa mengembalakan orang-orang di kantor. Dengan apa? Dengan saya jadi gembala. Dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi kita mau tahu dari firman Tuhan. Makanya kita lihat kepada firman Tuhan. Supaya kita makin tahu dan makin mengerti. Jelas semuanya? Nah yang berikutnya. Ya ini mau digembalakan dan mau mengembalakan. Jadi balance ya. Kita mau digembalakan, kita mau juga mengembalakan. Jadi bagi kita hari ini yang kita dibimbing, diarahkan, mari mau kita digembalakan. Supaya kita juga mau mengembalakan orang lain. Yang berikutnya Yeremia 23. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku terhilang dan terserak. Wow. Demikianlah firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepada perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Di atas kepercayaan yang Tuhan kasih, ada juga responsibility, brother and sister. Ada juga tanggung jawab. Tuhan bilang, celakalah para gembala yang membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Hari ini saya sangat semangat buat kita hari ini yang mau membimbing orang. Kamu memastikan anak bimbingan kamu supaya jangan tercerai-berai. Saya angkat topi bagi kamu hari ini bisa membimbing orang. Boleh kasih beri aplaus buat pembimbing-pembimbing rohani kita. Ini gembala-gembala semuanya. Kamu berjuang, bahkan kamu mikirkan orang lebih banyak daripada kamu sendiri. Kamu berikan waktu kamu untuk bisa bimbing orang, menasihati orang, walaupun gak gampang. Walaupun kadang banyak sekali hal-hal yang kamu hadapi, dinamika yang kamu hadapi, tapi kamu terus berjuang. Saya mau kasih tahu kamu bahwa Tuhan bangga sama kita. Amin. Tapi jangan biarkan kambing domba itu tercerai-berai. Hari ini kita punya keluarga, jangan biarkan keluarga kita tercerai-berai. Karena kita nggak gembalakan keluarga kita. Anak kita tercerai-berai, kenapa? Kita nggak gembalakan anak kita. Jangan bawa ke jurang rumah tangga kita, gembalakan. Amin. Biarin aja, dia kan sudah besar. Jangan, kamu harus ambil alih. Gembalakan keluarga kamu, jangan biarkan dia ke jurang. Kenapa? Karena Tuhan tuntut dari kamu, Tuhan balaskan itu.
Tuhan akan bilang, hei kamu mimpin keluarga, kok kamu rusak keluarga kamu? Kok kamu gak gembalakan? Tuhan akan tuntut hal itu dari kamu. Apalagi brothers, saya mengajak kita untuk jadi pemimpin dalam keluarga kita. Amin. Pemimpin itu yang membawa keluarga itu ke arah yang benar. Bukan membawa keluarga ke jurang. Jangan itu. Bawa ke tanah yang subur. Karena kamu gembala bagi keluarga kamu. Jelas semuanya? Kalau kita nggak bisa mengembalakan diri kita sendiri, susah kita mengembalakan orang lain. Mari jadi gembalalah bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jangan gembala jadi orang lain, diri sendiri nggak susah digembalakan. Jelas ya? Oh, kamu harus cinta Tuhan, kamu harus dekat sama Tuhan, kamu harus berdoa, kamu renungkan firman Tuhan. Kita udah seminggu nggak baca Alkitab, kita seminggu udah nggak doa. Itu bukan gembalakan diri sendiri. Jelas semuanya? Kamu harus sayang sama istri kamu. Kita udah sebulan nggak satu kamar lagi. Nggak bisa kita gembalakan orang tapi kita nggak gembalakan diri kita sendiri. Amin semuanya. Jadi kenapa kita hari ini mau jadi gembala? Karena Tuhan yang pilih saya. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang pilih saya. Jadilah gembala bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi orang sekerja kita. Jadilah gembala-gembala Tuhan. Karena Tuhan pilih kamu ada di sana. Tuhan bilang, aku terang dunia, kamu juga terang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yohanes 12, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bahasa Inggrisnya, my Father will honor the one who serves me. Bapakku akan hormat kepada orang yang melayani aku. Wow. Hal yang kedua, kenapa Anda dan saya mau melayani Tuhan, Anda dan saya mau mengembalakan orang lain? Karena kita mendapatkan respect dari Tuhan. Jelas? Bro, orang sekitar saya nggak respect sama saya. Saya di kerjaan juga nggak direspek. Saya di lingkungan saya juga nggak dianggap. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita, waktu kita mau ngambil hati kita, memberikan hati kita untuk bisa melayani Tuhan, mengembalakan orang lain, Tuhan respect sama kita. Kamu pengen dapat respect dari siapa? Dari manusia atau dari Tuhan? Dari Tuhan. Kalau kamu dikasih kesempatan ketemu sama orang penting di tanah air ini, dan dia jabat tangan kamu dan bilang, saya respect sama kamu. Betapa bangganya kita, betul? Tapi bangga nggak kita kalau Tuhan bilang, yang mencipta jagat raya ini, melalui firman. Kita hanya dikasih tahu 4% dari tata surya ini. 96% kita nggak tahu betapa hebatnya dunia ini. Kita berada di galaksi Bima Sakti, ada matahari, bulan, bintang, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Saturnus, sampai ke planet-planet yang lain, ribuan bintang, itu baru satu galaksi. Temuan yang terbaru, ada 2 triliun galaksi. Gede enggak? Dan yang punya triliunan galaksi itu mengatakan, aku bangga sama kamu. Aku bangga sama kamu. Saya respect sama kamu. Jemaat, mau nggak kita mendapatkan respect dari Tuhan? Mari jadi gembala-gembala bagi Tuhan. Amin semuanya. Seberapa perasaan kita happy kalau Tuhan respect sama kita? Tuhan angkat topi. Berarti Tuhan pakai topi ya bro? Iya. Pertanyaan yang bagus. Kenapa kita mau melayani Tuhan dan mengembalakan orang lain? Karena mendapat respect dari Tuhan itu sendiri.
Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiri, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saya ngomong ini tidak lagi mengemis hormat sama jemaat ya. Bukan itu. Bukan itu poinnya. Karena Tuhan hormat kepada orang-orang yang melayani, Tuhan titipkan itu kepada jemaat juga melalui Paulus. Disampaikan kepada Timotius. Setiap brothers and sister yang melayani Tuhan, yang membagikan firman, yang membimbing kamu, Paulus bilang apa? Kasih dia 2 kali, hormat 2 kali lipat. Kenapa? Karena nggak gampang bagi dia itu untuk bisa membimbing kita. Dia kesampingkan keinginannya sendiri, tapi berkorban untuk bisa melayani kamu. Orang-orang seperti itu give double respect. Hari ini kita dibimbing oleh pembimbing-pembimbing kita. Kasih respect sama pembimbing kamu. Jangan suka-suka sama pembimbing kita. Aku setuju sama kamu. Jangan begitu. Bro, thank you bimbingannya bro. Thank you, kamu udah bimbing saya. Bantu saya bro. Ini yang saya belum klik. Setiap pembimbing saya respect sama pembimbing saya. Saya nggak pernah marah-marahin pembimbing saya. Bro, thank you. Kamu udah bantu saya. Tapi ini saya belum klik bro. Tolong saya bro. Belum klik saya. Kenapa? Karena Alkitab ngomong begitu. Bukan saya sedang nge-misrespect sama kita. Enggak. Karena Bible bilang begitu. Betul? Bible bilang begitu loh. Bible bilang begitu. Mari kita kasih respect satu sama lain. Ini semua gembala-gembala di sini. Ya, kalau kamu sedang bantu hidup orang lain, kasih respect. Ketika kamu lagi nasihatin orang lain, kasih respect. Amin. Ya, kita nggak mau jadi jemaat Korintus ya. Wah, barbar sana, barbar sini. Akhirnya jemaat Korintus pecah. Kenapa? Karena tidak ada respect kepada satu sama lain. Amin semuanya. Mari kita semangat. Saya berdoa supaya setiap daripada kita di sini menjadi gembala-gembala yang baik. Istri, ketika kamu lihat suami kamu leading di keluarga, kasih dia respect. Kalau kamu nggak setuju, ngomong dengan baik. Sayang, aku kurang setuju tadi begini. Itu namanya double respect. Enggak, aku nggak setuju sama kamu. Itu nggak respect namanya. Setuju? Ya, jadi istri-istri kalau nggak setuju sama suami gimana? Dibentak? Dimarahin? Enggak, Tuhan marah sama kamu kalau kamu marahin suami kamu. Bilang, sayang, aku nggak setuju. Sorry ya, aku belum bisa setuju loh. Dengan pandangan kamu, belum bisa aku terima. Tapi aku dengar apa yang kamu kasih tahu. Kasih semangat dong buat suami-suaminya di sini. Wah, ya. Jadi suami kamu harus mendapat double respect dari istri kamu. Senang nggak suami kalau kamu tidak dimarah-marahin oleh istri? Senang suami? Senang ya? Bukan kamu mau sok jago karena Tuhan suruh begitu. Suruh begitu. Suami mengasihi istri, harus kasihi istrinya supaya istrinya bisa juga kasih double respect kepada kamu. Amin semuanya? Jadi semua hal itu diatur oleh Alkitab. Jadi nggak ada, oh itu kata pendeta kami begitu. Enggak, Alkitab ngomong begitu. Pendeta kami bilang begitu, harus kasih respect. Enggak, Alkitab ngomong begitu. Jadi bukan kata pendeta, tapi kata Alkitab. Yang berikutnya, Yohanes 3. Mengapa Anda dan saya mau mengembalakan domba-domba Tuhan? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Without limit. Wow. Hal yang ketiga adalah, kenapa Anda dan saya mau melayani? Karena kita akan mendapatkan pertumbuhan yang tidak terbatas. Wow. Saya ingat waktu saya jadi murid Yesus, saya disuruh welcome. Saya keringat dingin, saya butuh waktu 1 bulan supaya saya bisa welcome di sini. Waktu saya welcome, saya lupa kata-kata yang saya keringat dingin, saya malu, saya pulang, Tuhan, kok aku tadi salah ya di panggung ya, aduh Tuhan, aduh.
Saya merasa orang paling jelek pada saat itu, orang paling bodoh pada saat itu, orang yang paling nggak bisa pada saat itu. Tapi karena Tuhan, ayo murid-murid, ayo lagi, ayo coba lagi, coba lagi, coba lagi, ayo coba lagi. Mungkin kamu bisa di sini, ayo coba lagi. Mungkin kamu bisa bimbing orang ini, coba lagi. Mungkin kamu bisa bantu orang ini, ayo coba lagi. Sekarang kalau kamu lihat saya di sini, itu karena Tuhan yang ngasih pertumbuhan itu. Jelas ya? Saya nggak nyangka Tuhan bawa saya sejauh ini, nggak nyangka. Saya nggak nyangka 21 tahun saya sudah konselingin banyak orang. 21 tahun saya konselingin banyak orang. Tuhan yang bawa sejauh ini. Jemaat, mau nggak dibawa Tuhan sejauh yang Tuhan mau? Mau? Mari jadi gembala-gembala Tuhan. Jadi gembala-gembala Tuhan. Mulai gembalakan diri sendiri, gembalakan orang lain, keluarga gembalakan. Gembalakan teman-teman. Tuhan akan membawa kita tinggi. Pertumbuhan yang tidak terbatas. Wow. Pertumbuhan yang tidak terbatas. Saya nggak nyangka Daniel bisa bertumbuh ini. Saya nggak nyangka. Waktu Bible study bandelnya minta ampun. Ngelawan terus. Udah datang kita, bang, si ini gereja nggak minggu depan? Kenapa? Kalau dia gereja, aku nggak gereja. Saya belum temukan studi sebandel dia. Masih dia pemenang dari Muri. Masih dia pegang predikat studi saya terbandel. Kamu lihat dia bertumbuh seperti ini. Dia rendah hati. Kita pergi ke tempat orang kurang welcome, dia marah-marah sama saya. Enak kali kita dijatuhin orang. Kalau aku nggak akan mau aku bang. Oh iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Saya bilang. Sekarang kasihnya begitu luar biasa untuk orang-orang. Tuhan bawa sejauh itu. Amin. Ya Tuhan bisa bawa sejauh itu. Saya garansi Tuhan bisa bawa kita sejauh yang Tuhan mau. Kalau kita mau jadi gembala-gembala Tuhan. Karena pertumbuhan kita tidak akan terbatas, brothers and sisters. Gak terbatas. Kamu diberikan wisdom, kamu diberikan kasih, kamu diberikan penguasaan diri, kamu gak gampang ke-trigger lagi. Kenapa? Karena kamu mau menjadi gembala-gembala bagi domba-domba Tuhan. Amin. Semangat ya. Biar aja dia yang study terbatas. Jangan lagi ada orang lain. Nanti gak ada bahan sharing lagi. Kok udah terpecahkan rekor, gak ada lagi bahan sharing. Nah, pertumbuhan yang tidak terbatas. Saya sudah minta izin sama Daniel. Karena dia bilang, boleh sharing aja bang. Ya, udah dikasih izin, jadi gak sembarangan. Oke, mengapa Anda dan saya mau mengembalakan domba-domba Tuhan? Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yesus bilang gembala yang baik, dia berikan nyawanya buat domba-dombanya. Hal yang keempat, kenapa hari ini saya mau jadi gembala, kita semua menjadi gembala, karena Tuhan mau berkorban buat gembala, begitu juga dengan saya. Yesus berkorban buat domba-dombanya. Yesus mau berkorban buat domba-dombanya. Begitu juga dengan saya. Amin jemaat. Mari berkorban buat domba-dombanya Yesus. Karena Yesus pun sudah mati buat domba-dombanya. Lihat bersister yang kamu butuh bantu. Ajak bro, apa yang bisa bantu bro. Itulah gembala. Jangan biarkan. Bro, kapan kita spend time ya bro? Ayo berikan waktu untuk spend time. Ayo saling mengembalakan satu sama lain. Saling membimbing satu sama lain. Itulah gembala-gembala yang baik. Jangan biarkan. Yohanes 10. Untuk dia penjaga buka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suara gembalanya. Jadi kita harus mendengar suara gembala kita. Amin. Siapa gembala kita?
Tuhan Yesus, dengarlah suaranya setiap hari melalui firman yang kamu baca. Dengarkan dia. Karena gembala itu mendengar dan bisa memanggil domba-dombanya dan domba-dombanya itu mendengar suara gembala itu. Saya ada video yang mungkin kita juga sudah pernah lihat video ini, tapi setiap kali saya lihat video ini, saya mengerti betapa gembala itu sangat penting bagi domba-domba. Boleh diputar? Suaranya belum? Ini suaranya belum ini. I'm coming back to the heart of worship. Atau dari sini? Dari sana atau dari sini? Multimedia? Oh ya. Ini tes ya. Ini bukan gembalanya. One more time. Oh, what is One more time. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Was that cool or what? Go away. Amin. Wah, kasih aplaus dulu ya. Tadi gembala yang nggak asli, manggil-manggil anaknya Deli ya, Bita, 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 Bita. Nggak datang ya. Tapi gembala yang asli dipanggil semuanya datang. Luar biasa gembala kita, amin. Dia manggil kita semuanya. Mari, waktu dipanggil Tuhan, mari mendekat, jangan menjauh. Jangan menjauh daripada gembala kita. Mendekatlah kepada Tuhan kita. Jadi ada 4 hal kita belajar hari ini ya. Kenapa kita mau mengembalakan domba-domba Tuhan? Kan Tuhan milih saya, mendapat respek dari Tuhan, pertumbuhan tidak terbatas. Tuhan mau berkorban buat domba, begitu juga dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami mengerti betapa nggak gampang bagi Yohanes menuliskan kitab Injil Yohanes kepada para pembacanya. Karena audiensnya sulit untuk dibuat percaya. Sulit untuk bisa ngerti bahwa Engkau adalah Mesias. Bahkan Yohanes berjuang Tuhan supaya banyak orang percaya. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Tuhan, terima kasih kalau Engkau hari ini mengembalakan kami. Kami hari ini mau digembalakan Tuhan. Kami mau ikut gembala kami yang agung, yaitu Tuhan kami Yesus. Kami mau gampang Tuhan mendengarkan suara Engkau, mengerti isi hati Engkau. Kami mau gampang berubah dan menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Engkau. Saya mau berdoa, biarlah Engkau berikan respek Engkau kepada semua yang hadir di sini Tuhan. Sehingga semua yang hadir bisa menjadi gembala-gembala.
Gembala bagi dirinya sendiri, gembala bagi orang lain Tuhan. Berikan Tuhan respek kepada setiap orang yang mau jadi gembala. Sehingga ada banyak domba-domba yang bisa digembalakan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, brother sister. Sebelum kita masuk dalam komuni, saya bersama istri saya akan menyampaikan sharing tentang cerita iman, tentang salib, dan saya persilakan buat istri saya untuk menyampaikannya. Ya, shalom brother sister. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bang Rehat, Kak Monik karena sudah memberikan kesempatan buat saya siang hari ini ya untuk saya sharing komuni. Hari ini saya bersyukur ya karena Tuhan boleh mempertemukan saya dengan komunitas di tempat ini. Komunitas yang dimana saya belajar banyak hal, komunitas dimana saya dibimbing untuk saya mempunyai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Di mana pembimbingan seperti ini itu sebelumnya saya tidak dapatkan di komunitas saya yang lama. Di komunitas saya yang lama, saya membangun kekristenan saya itu bukan hanya datang beribadah di hari Minggu, datang, duduk, dengar firman, kemudian pulang. Tetapi saya membangun kekristenan saya itu di atas ministry. Saya terlibat aktif di dalam pelayanan gitu loh, baik dalam pelayanan minggu, bagian ibadah mingguan sampai ke event-event yang ada dalam gereja. Saya banyak belajar ya dari komunitas di tempat ini. Dulu saya menganggap pelayanan itu sejajar dengan Tuhan. Tuhan plus pelayanan. Dulu saya berpikir dengan saya terlibat aktif dalam pelayanan, itulah cara terbaik saya buat saya menyenangkan hati Tuhan. Tapi begitu saya belajar, saya mengerti tentang arti prioritas, bahwa prioritas pertama itu Tuhan, yang kedua pasangan, yang ketiga anak, terus yang selanjutnya orang tua, keluarga besar, justru terakhir itu pelayanan gitu loh. Jadi di sini saya banyak belajar. Saya dulu cinta Tuhan, dan saya membuktikan cinta saya dengan Tuhan itu dengan saya aktif ya, dengan saya all out dalam pelayanan. Saya berpikir bahwa semakin banyak pelayanan, semakin Tuhan senang gitu dengan apa yang saya perbuat. Jadi saya di gereja saya aktif dalam pelayanan, tetapi di rumah hubungan saya dengan Tuhan itu berantakan. Saya aktif dalam pelayanan, saya punya waktu buat ministry, tetapi saya tidak punya waktu untuk membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan, untuk intens dengan Tuhan. Jadi di gereja saya terlihat rohani ya, tapi sebenarnya kerohanian saya itu kering. Sampai akhirnya saya diajak oleh teman saya untuk mau nggak ikut Bible study, ya. Ajakan itu saya terima dan tidak pernah terpikirkan oleh saya waktu itu bahwa lewat Bible study Tuhan itu banyak mengubahkan hidup saya. Jadi waktu itu kita atur pertemuan ya, untuk pertama kalinya saya bertemu dengan Kak Mon bersama dengan beberapa sister itu di KFC Gelael. Waktu itu ada Puspa, ada Liana, ada Esther. Dan waktu saya mendengar sharingnya mereka ya, bagaimana Tuhan memulihkan hidup mereka, kemudian rumah tangga mereka yang sudah di ujung tanduk dan Tuhan pulihkan, itu benar-benar membuat saya melihat mereka, orang-orang ini keren banget gitu kan. Kalau di komunitas yang lama itu saya banyak mendengar gini, oh bulan ini ada event ini, bulan ini ada KKR ini, minggu ini siapa yang bertugas, minggu ini hanya seperti itu gitu loh. Tapi di komunitas ini saya mendengar kesaksian mereka itu membuat saya merasa terberkati. Saya merasa penasaran gitu ya untuk kenal dengan komunitas ini lebih dalam. Saya penasaran Bible study-nya mereka itu seperti apa gitu loh. Akhirnya kita atur waktu, kita Bible study, saya Bible study, dan lewat Bible study saya belajar tentang tujuan hidup. Ya, ternyata Tuhan menciptakan saya, Tuhan menempatkan saya di bumi ini bukan hanya untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, tapi ternyata Tuhan menciptakan saya
Karena Tuhan mau saya mencari Dia dengan segenap hati. Mencari Dia dengan segenap hati dengan melalui doa dan saat teduh, bukan melalui ministry. Kemudian saya juga diajar tentang apa itu firman. Ya. Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saat saya cinta Tuhan, berarti saya harus cinta firman, bukan cinta ministry dan bukan cinta pelayanan. Terus saya juga belajar untuk mulai konsisten ya dalam hal berdoa dan bersaat teduh. Waktu saat teduh, Tuhan ajar saya tentang arti dari prioritas melalui kisah Marta dan Maria. Waktu Yesus datang ke rumah mereka, yang dilakukan Marta, Marta sibuk melayani, sedangkan Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dan apa yang Yesus katakan, Maria mengambil bagian yang terbaik. Buat saya pribadi, kisah Marta dan Maria itu bukan bicara tentang benar atau salah. Ya, kisah Marta dan Maria itu mengajarkan saya tentang arti dari prioritas. Apa yang dilakukan Marta, melayani Tuhan, bukan hal yang salah ya, brother sister. Melayani Tuhan itu suatu hal yang baik. Tapi pada saat saya menempatkan pelayanan, waktu saya menempatkan ministry, itu lebih utama dibandingkan saya membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat pelayanan saya menjadi salah. Itu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Karena bagaimanapun Tuhan mau dialah yang menjadi prioritas dan bukan pelayanan saya gitu loh. Dan kemudian setelah saya mengikuti Bible study sampai akhir, semua pelajaran saya sudah pelajari, begitu banyak ya, saya mulai mengerti, Tuhan mulai bukakan setiap kebenaran demi kebenaran, dan membuat saya waktu itu sempat sedih, karena apa? Karena bertahun-tahun saya membangun kekristenan saya itu ternyata dasarnya salah. Dan makanya waktu itu saya langsung mengambil keputusan, ya saya mau menjadi murid, saya mau menjadi bagian dalam tubuh Kristus melalui pertobatan dan baptisan. Dan bulan Maret kemarin itu tepat 1 tahun saya menjadi murid. Banyak hal saya belajar, banyak hal saya diperlengkapi oleh Tuhan melalui firman. Yang selama ini saya membangun kekristenan saya itu hanya di atas dasar pelayanan, ministry, dan saya pikir itu yang terbaik gitu loh. Ternyata buat Tuhan itu bukan yang terbaik. Yang terbaik buat Tuhan adalah dengan saya duduk di kaki Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, belajar lewat firman, punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Dan saya sangat bersyukur ya, saudara, brother, sister, karena saya boleh berada di dalam komunitas ini. Komunitas yang saya melihat, komunitas yang memberikan hatinya buat Tuhan. Komunitas yang membimbing saya bagaimana saya punya hidup yang benar bukan menurut versinya saya, tapi membangun hidup yang benar itu menurut versinya Tuhan. Saya belajar setiap hari bagaimana saya membangun hidup saya di atas dasar firman. Saya belajar setiap hari bagaimana saya menghidupi firman. Saya tinggalkan komunitas saya yang lama dengan segala kenyamanannya, masuk dalam komunitas ini dengan satu tujuan, saya mau bertumbuh. Saya mau bertumbuh untuk kenal Tuhan dengan benar. Saya mau bertumbuh bagaimana menghidupi setiap firman itu setiap hari. Saya mau bertumbuh bagaimana terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya. Saya bersyukur, saya percaya bahwa kalau saya boleh ada di tempat ini, itu pasti rancangan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang mulia, Tuhan punya rencana yang besar, sehingga menempatkan kami di komunitas ini. Dan itulah arti salib buat saya pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara, Brother, Sister.
Tuhan mati di atas kayu salib bukan hanya membuat saya menjadi orang yang beragama Kristen, datang beribadah, melayani, tapi Tuhan mati di atas kayu salib buat saya, karena Tuhan mau membangun hubungan dengan saya. Setiap hari saya belajar membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa dan firman ya, melalui saat teduh. Saya belajar untuk terus mencintai Tuhan, bukan melalui ministry, tapi dengan saya menghidupi setiap firman. Ya demikianlah sharing komuni saya pagi hari ini. Saya berharap bahwa kita semua di tempat ini boleh terus semangat, terus membangun hubungan dengan Tuhan yang dalam dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Amin. Thank you buat sharingnya ya Ma. Memang benar Bapak Ibu, brother sister, kalau memang apa yang tadi disampaikan oleh istri saya bahwa semenjak mengenal komunitas, bahkan semenjak kami jadi murid, saya melihat begitu banyak perubahan Yuni terhadap pasangan, terhadap anak, bahkan terhadap dirinya dengan Tuhan. Hampir tiap hari dia hampir tidak pernah putus. Setiap pagi dia setel alarm untuk dia bangun saat teduh, untuk dia mendalami firman itu, baru dia mulai aktivitas. Jadi saya menghimbau juga, saya mengajak juga bagi brother and sister, ayo kita saat teduh yang dalam, sehingga dari saat teduh itu, di saat kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan, kita akan lebih dalam, kita akan dikuatkan menghadapi persoalan, konflik yang terjadi dalam keluarga, terhadap pasangan, terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita bermain di pikiran bahwa dia begini, dia begitu, bro ini begini, sis ini begini. Terkadang kita bermain di pikiran, tetapi di saat kita dikuatkan dengan firman, kita akan menghilangkan segalanya itu dan kita akan terus berserah sama Tuhan. Terus melihat pelayanan yang tadi disampaikan bahwa memang benar, dulu saya dan Yuni boleh dibilang kami suami istri yang memang melayani di komunitas kami yang lama di mimbar, bahkan saya juga melayani juga di mimbar. Seperti itu kita udah ini banget gitu loh, udah oke banget. Tapi begitu melihat komunitas ini, kami sangat-sangat kami dihancurkan seperti bejana tanah liat yang selalu saya sampaikan. Dibentuk lagi seperti gelas yang kosong. Kami mau diisi lagi dengan hal-hal yang baru untuk kami bisa menjadi murid yang kuat. Bahkan kalau temanya bulan ini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Saya dan Yuni mau belajar untuk menggembalakan domba-domba, untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi contoh bagi teman-teman, bagi bro and sis, bagaimana kami bisa melayani, kami bisa menggembalakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam komuni. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Bagi yang belum mendapatkan perjamuan, ya. Oke. Dengan mengangkat roti, demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kalau pada hari ini, siang ini, kami masih dapat menikmati perjamuan Tuhan. Biarlah perjamuan Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Dan biarlah kami belajar ya Tuhan, untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Untuk kami mengambil bagian kami, duduk di kaki-Mu, menjalin hubungan dengan Engkau melalui saat teduh, melalui firman, melalui ministry. Kami mau bertumbuh untuk kami lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Menggembalakan domba-domba, menggembalakan banyak orang, menggembalakan pasangan kami, menggembalakan keluarga kami, menggembalakan anak-anak kami, dan menggembalakan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi berkat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah menerima firman, kami sudah menerima perjamuan, dan kami bersyukur atasnya. Dalam nama Bapa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Amin. Brothers and sister, sungguh luar biasa Tuhan hari ini bisa terus setia kepada hidup kita dan kita juga bisa mendengarkan lagu pujian. Dan thank you juga buat Ko Teddy dan Ciuni yang sudah sharing bagi kita. Ya, boleh kita kasih aplaus dulu ya buat Ko Teddy dan Ciuni. Ya. Brothers and sister, untuk ibadah akan tetap kita lanjutkan. Namun ada beberapa warta jemaat yang ingin saya sampaikan. Mohon perhatian kepada jemaat. Untuk warta jemaat yang pertama, untuk ibadah midweek, pada hari Kamis kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan, namun hari ini dirayakan bersama grup masing-masing. Jadi bagi kita hari ini yang single, bisa bersama single, dan bagi married bisa bersama grupnya masing-masing. Dan nanti bisa didiskusikan bersama grupnya juga, untuk waktu dan tempat bisa didiskusikan bersama grupnya masing-masing. Amin. Dan untuk warta jemaat yang selanjutnya, sangat semangat juga untuk minggu depan kita tetap mengadakan ibadah di tempat ini pada pukul 10 pada tanggal 21 di ruang Angkola. Ini juga menjadi undangan bagi kita brothers and sister untuk bisa mengajak teman-teman kita sehingga bukan hanya kita saja yang mendapatkan firman tapi mereka juga bisa mendapatkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, itu saja untuk warta jemaat. Tiba masanya bagi kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan pada saat ini sudah sangat mudah. Tuhan telah memberikan begitu banyak platform digital buat kita. Dan untuk persembahan mingguan kita bisa mengirimkannya melalui scan QRIS yang ada di depan kursi kita masing-masing. Atau bagi kita yang terkendala secara digital bisa meminta amplop kepada Asher yang berada di samping kiri kanan kita. Dan untuk persembahan mingguan, saya ingin memberikan waktu kepada kita untuk bisa memberikannya kepada Tuhan. Ya, dan ini juga, saya juga ingin memberikan semangat buat kita brothers and sister, karena ini waktu yang terbaik bagi kita untuk bisa memberikan persembahan khusus dan persembahan persepuluhan kita pada bulan ini. Kita bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di depan kursi kita masing-masing atau yang berada di layar monitor, sehingga kita juga bisa punya hati yang terus memberi kepada Tuhan. Dan untuk persembahan brothers and sister, saya ingin mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau siang hari ini kami bisa bernyanyi, kami bisa memuji Engkau, kami bisa mendengarkan firman Engkau. Bahkan Tuhan, kami tadi bisa mendengarkan bagaimana sharing komuni, bagaimana arti salib di dalam kehidupan saudara dan saudari kami. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau memilih kami sebagai murid. Kami sangat bersyukur karena Engkau mau datang ke dunia ini, mau turun ke dunia ini hanya untuk memilih kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami hari ini yang Engkau pilih bisa semakin hari semakin bertumbuh. Kami mau mengambil bagian kami untuk menjadi gembala-gembala yang luar biasa. Gembala-gembala yang dimulai dari diri kami Tuhan, bisa mengembalakan diri kami, bisa mengembalakan teman-teman kami dan orang-orang di luar sana, sehingga mereka juga bisa mendapatkan firman Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah juga persembahan yang kami berikan kepada Engkau menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan biarlah Engkau yang memberikan setiap sukacita dari apa yang kami berikan hari ini kepada Engkau. Dan biarlah Engkau juga Tuhan yang hari ini memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kami yang hari ini rindu punya pekerjaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap untuk menari bagi Tuhan, berjoget bagi Tuhan. Amin. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi bersama-sama bagi Tuhan. Sembari duduk, boleh jempol diangkat, digoyang dulu jempolnya. Mari sama-sama katakan.
mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami telah ditebus oleh Engkau Tuhan. Kami menjadi domba-domba-Mu. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau juga mempercayakan itu kepada kami, untuk kami bisa menggembalakan domba-domba-Mu ya Bapa. Tuhan, bantu kami Tuhan, untuk kami punya hati yang rendah hati, untuk bisa terus digembalakan oleh Engkau Tuhan. Melalui pembimbing-pembimbing kami Tuhan, yang selalu setia membantu kami, memberikan waktu buat kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa respect dengan mereka ya Bapa. Tuhan sangat bersyukur juga kalau kami diberikan kepercayaan juga untuk bisa menggembalakan domba-domba-Mu. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa memberikan makan kepada domba-domba-Mu sesuai dengan yang Kau harapkan ya Tuhan. Bantu kami untuk setiap domba-domba-Mu tidak tercerai-berai ya Bapa. Berikan kami hikmat dari Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, untuk kami mendapatkan hikmat, itu adalah kami selalu dekat dengan Engkau. Selalu menjalankan setiap hari doa dan saat teduh dengan Engkau Tuhan. Maka Engkau memberikan itu kepada kami, kekuatan, hikmat, untuk kami menjalankan hidup kami bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih setiap ibadah hari ini yang boleh kami lakukan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, memuji-muji Engkau, bernari di hadapan Engkau, itu bisa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih setiap firman yang telah disampaikan, untuk kami bisa terus bertumbuh di hadapan Engkau. Thank you juga Tuhan, buat negara Indonesia, Kau tempatkan kami di negara ini, terkhususnya di kota Bandar Lampung Tuhan. Itu bukan sebuah kebetulan, tetapi memang rencana Engkau Tuhan. Kau menempatkan kami di kota tercinta ini, yang penuh dengan susu dan madunya. Tuhan, berkati setiap pemerintahan kami dari bawah sampai atas, dari pemerintahan daerah sampai pusat. Tuhan bless semuanya Tuhan. Biarlah melalui berkat yang Kau berikan, itu dapat membantu setiap kami Tuhan, untuk kami bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan, kabar baik, dan bisa mempermudah kami untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa saling berfellowship bersama-sama ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat semuanya Bapa. Terima kasih juga buat setiap ministry yang Kau percayakan setiap kami, dari ministry Piwa, ministry Merit, single, dari ministry teens sampai KKK. Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kiranya Tuhan bless setiap ministry, biar terus bertumbuh di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Dan sebentar lagi juga kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Berkati setiap kami, biar kami bisa tetap sehat Tuhan. Dan minggu depan kami bisa datang lagi ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama, dan kami bisa berfellowship kembali lagi, dan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian sebelum kita berfellowship bersama-sama. Katakan, kita Kini satu di dalam Kristus, dan telah dijadikannya kudus. Aku dan kamu, kita saudara, mengejar kebenaran Tuhan. Kita kini satu dalam Kristus.
Oke semuanya. Happy Sunday, happy Sunday. Dok Irfan. Dok, di mana, Dok? Di rumah, Kak. Ya. Nggak ikut ibadah hari ini. Online aja dulu. Ah, hari di rumah sakitnya kayak? Enggak, di sana di gedung. Oh, suaranya dari mana dia masuk tadi? Hah? Enggak. Oh, dengar suara Hari. Tapi suaranya dari mana dia masuknya? Dari EUC. Enggak, aku sendirian. Oh, sendirian. Cepat sembuh ya, Kak ya. Thank you. Hari ini udah boleh pulang. Oh, udah boleh pulang. Pulang. Jam berapa Kak pulang ya? Belum tahu, sore kali ya. Oh, oke.